Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Eh, Kali ini saya akan membuat suatu tutorial penyusunan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) berbasis OBE (Outcome Based Education) dan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Ini dalam rangka memenuhi kegiatan aktualisasi latsar saya dalam latsar CPNS untuk Kemendikbud Angkatan 25 tahun 2022. Oke, perkenalkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kusuma Bakarianse. Saya dosen di jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan di Universitas Palu Oleo, Kendari. Oke, pada video tutorial kali ini, outline dari pembelajaran kita, jadi kita ada 5 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk merumuskan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK. Kemudian tutorial menentukan indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Kemudian tutorial menentukan bentuk dan metode pembelajaran. Kemudian tutorial menyusun perencanaan tugas ke mahasiswa. Kemudian tutorial menyusun RPS MBKM. Nah, MBKM yang saya menjadi aspek contoh di sini adalah program magang. Untuk 1.1 sampai 4, ini kita fokusnya adalah RPS untuk program kelas reguler di dalam perkuliahan ya. Adapun untuk yang kelima ini RPS-nya yang tersendiri lagi Bapak Ibu. Jadi yang khusus memang untuk kegiatan MBKM di luar kelas. Seperti itu. Oke, eh, ya kita masuk ke tutorial kita yang pertama. Bagaimana sih caranya menuliskan capaian pembelajaran lulusan, CPMK, dan sub CPMK. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu sebenarnya rencana pembelajaran semester ini yang sesuai dengan kriteria yang diberikan atau yang menjadi standar dari Kemendikbud itu seperti apa, ya. Jadi untuk muatan RPS berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dinyatakan bahwa RPS itu paling sedikit harus memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, ya, semester, SKS, nama dosen pengampu. Kemudian dia mesti ada capaian pembelajaran lulusan, CPL, yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Ya. Kemudian ada kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Nah, ini untuk yang B dan C. B itu adalah CPL-nya, C-nya itu adalah CPMK, dan lebih spesifik lagi untuk sub CPMK. Nah, kemudian mesti ada Bapak Ibu bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Metode pembelajarannya bagaimana, kemudian waktunya yang disediakan dalam proses perkuliahan bagaimana, itu harus terjabarkan di dalam RPS. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa, yang ini kaitannya dengan kita harus menyusun mendeskripsikan tugas-tugas yang mesti dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester. Nah, itu harus tercantum di dalam LPS. Kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan dalam materi pembelajaran di proses perkuliahan tersebut. Jadi referensinya harus ada dimuat di dalam RPS. Ya, ini standar minimal untuk membuat RPS. Namun ini adalah standar yang syarat wajib ya, syarat wajib meskipun minimal, ini adalah syarat wajib dalam membuat RPS. Oke, kemudian kita coba ya merumuskan CPL dan CPMK dan sub CPMK. Nah, untuk CPL, capaian pembelajaran lulusan, ini adalah eh, capaian pembelajaran yang sudah memang ada deskripsi kalimatnya, itu sudah ada ketentuannya oleh Kementerian SNDT
Eh, Kalau untuk lebih jelasnya, mungkin spesifik untuk ke bidang ilmu kita, silakan mengacu pada draft kurikulum jurusan, misalnya. Nah, untuk CPL ini, dia adalah masih bersifat umum, Bapak Ibu. Dan ini bukan kita yang secara mandiri sebagai dosen pengampu atau dosen penggabung RPS yang merumuskan. Ini yang merumuskan adalah, kembali tadi, sudah ada tercantum di dalam SNDP. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita menyelaraskan CPL apa saja yang berkaitan dengan mata kuliah kita, dan kemudian kita merumuskan secara mandiri CPMK dan sub CPMK-nya. Itulah tugas kita sebagai seorang dosen. Nah, CPMK ini harus bersifat spesifik terhadap mata kuliah yang kita ajarkan. Jadi kalau CPMK ini, kalau mau ditaruh ke mata kuliah yang tidak akan bisa, karena dia khusus untuk mata kuliah tersebut. Nah, kemudian untuk sub CPMK-nya, kita harus membuat suatu ukuran, indikator yang dimana untuk sehingga bisa mengukur CPMK tersebut bisa terpenuhi. Ya. Ya, contoh di sini misalnya, CPL 2 mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat. Nah, CPL ini kalau mau dimasukkan ke dalam mata kuliah, bisa masuk ke 3 mata kuliah. Ada metode penelitian, statistik, tugas akhir, ataupun skripsi. Kalau kita mau menjadikan spesifik terhadap mata kuliah, nah ini tugas kita sebagai dosen pengembangan RPS, kita harus memilah. Bisa saja dalam satu CPL deskripsi kalimat tersebut, bisa kita ambil keseluruhan kalimatnya, bisa kita ambil beberapa saja yang memang memungkinkan cocok untuk mata kuliah kita. Jadi kalau misalnya di sini CPMK 2 misalnya, mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Jadi kata melaksanakan dan menganalisis ataupun menginterpretasi data itu tidak masuk misalnya di dalam mata kuliah metode penelitian itu, misalnya mungkin di mata kuliah statistik ya, berkaitan dengan data. Nah, untuk sub CPMK-nya kita harus membuat lagi yang dimana ini harus bisa untuk mengukur uh, tahapan akhir dari CPMK yang kita buat. Jadi di sini ada 3 sub CPMK yang telah dijabarkan dari CPMK tadi. Di mana yang pertama adalah mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. C2A3. Ini nanti untuk C2A3 ini kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada sub CPMK 3, mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis. Nah, perkataan-perkataan ini, kalimat-kalimat ini, contohnya kita buat sesuai dengan materi bahan kajian yang ada di dalam perkuliahan yang akan kita ajarkan di dalam RPS. Seperti itu. Kemudian prinsipnya dalam merumuskan CPMK dan sub CPMK harus berorientasi kepada mahasiswa, ya. Kemudian harus berorientasi kepada hasil belajar, dan yang terakhir dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran. Nah, untuk sub CPMK ini, ya, sub CPMK ini, ya untuk sub CPMK ini, Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa asal-asal membuat kalimat sub CPMK-nya. Ada ketentuannya juga. Nah, harus memenuhi 3 aspek ya, di mana harus memenuhi kalimat yang menginterpretasikan kemampuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa, yang akan dicapai oleh mahasiswa, kemudian keterkaitan kemampuan tersebut dengan materi pembelajaran kita. Nah, materi pembelajaran ini dengan kemampuannya kita harus membuat rumusan yang dimana ini bersifat untuk mengukur dan mengamati dari subjek PMK tersebut. Nah, untuk kategori kemampuan ini, ya, ada istilahnya kriteria-kriteria dalam atau taksonomi dalam mengambil atau mencetuskan kalimat mana yang sesuai dengan proses kemampuan yang ingin kita harapkan bagi mahasiswa. Nah, ini taksonominya. Jadi kalau untuk
eh, kata menjelaskan, misalnya, kata menunjukkan, kata mampu mendemonstrasikan. Nah, itu semua ada taksonominya dalam penggunaan kalimat tersebut. Penggunaan kata kerja objektif verb-nya dalam membuat subjek PMK. Jadi, untuk S1 minimal ya, untuk aspek kognitif, ya dia harus memenuhi aspek C3 pada tahap applying. Sekurang-kurangnya adalah understanding, C2. Nah, untuk jadi tadi yang di akhir kalimat sub CPMK dalam kurung C2 A3. Nah, ini berarti dia memenuhi aspek kognitif tahap 2. Jadi dia hanya dalam sub CPMK itu diharapkan dia prosesnya adalah memahami ya, bukan menerapkan. Nah, kata memahami ini ada dari penyebarannya, ada menjelaskan, menguraikan, merumuskan, ya, ada merangkum. Jadi banyak hal, banyak kalimat yang bisa digunakan. Nanti tinggal dipilih saja yang sesuai dengan yang mungkin kita harapkan bagi mahasiswa itu untuk memiliki kemampuan tersebut. Nah, ini untuk yang efektif, ya minimal dia pada tahap following maksimal, maaf, maksimal. Yang minimal itu pada tahap responding. Minimal sekali dia bisa merespon aktif apa yang telah kita ajarkan dalam tiap perkuliahan. Nah, ini untuk psikomotorik. Oke, terkait dengan CPL ini sudah coba kami kembangkan ya bersama tim pengajar untuk mata kuliah teknologi nano industri pangan. Nah, untuk CPL ini, Bapak Ibu, ini harus memenuhi 4 unsur elemen. Ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Nah, ini kita bisa mengacu pada SNDT dan ataupun draft kurikulum jurusan. Jadi tidak bisa kalau dalam CPL itu kita hanya aspek sikap saja, ataupun mungkin hanya sikap dan keterampilan umum saja. Harus ada keempat unsur tersebut di dalam CPL kita. Yang dimana keempat unsur tersebut harus berkaitan dengan mata kuliah yang akan kita ajarkan. Jadi meskipun CPL bersifat umum, karena bersifat umum bukan berarti bahwa asal-asalan saja kita mengambil CPL dalam proses pembuatan RPS untuk mata kuliah tertentu. Jadi harus sesuai juga CPL-nya karena nanti berkaitan dengan untuk menyelaraskan CPMK dan sub CPMK-nya. Jadi kalau asal-asalan takutnya nanti CPMK sama CPMK-nya itu tidak sesuai ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari draft kurikulum jurusan kami ya. Jadi di dalam draft kurikulum jurusan tersebut sudah terjabarkan profil CPL, capaian pembelajaran lulusan, mulai dari aspek sikap sampai hingga keterampilan khusus. Nah, untuk perumusan CPMK dan sub CPMK ini kita lakukan secara mandiri dan sudah kita coba tadi kita menguraikan penjabaran cara merumuskannya bagaimana. Silakan nanti kalau memang Bapak Ibu mau menentukan sub CPMK dan CPMK itu mesti spesifik, harus memiliki 3 unsur komponen. Pertama, kemampuan. Ini bisa kita lihat penjabarannya di taksonomi tadi. Kemudian harus sesuai dengan materi pembelajaran kita. Jadi misalnya satu CPMK itu dia mau mengakumulasi atau dia mau istilahnya menalangi, dia mengemban beberapa materi pembelajaran. Kita buat kalimat rumusan. Nanti kita satu CPMK itu mungkin bisa dijabarkan untuk tiap materi pembelajaran. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk di tutorial kedua mengenai menentukan indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Nah, untuk indikator ini, ya, indikator ini harus merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Kemudian kriteria ini menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran. Nah, untuk bobot penilaian ini merupakan ukuran dalam suatu persentase penilaian dalam bentuk persen
yang dimana ini menilai keseluruhan aspek dalam perkuliahan tersebut. Ya. Jadi mulai dari sikapnya, praktikumnya, tugasnya, semua aspek dalam proses perkuliahan itu dinilai. Ya. Terus kemudian nanti diintegrasikan penilaian. Nah, untuk penilaian pembelajaran, kriterianya itu bisa kriterianya dalam bentuk tes ataupun bentuk non-tes. Bentuk tes dijabarkan ya ada ujian tulis, kuis, esai, bentuk non-tes ada ujian lisan, wawancara, makalah, dan review jurnal. Nah, instrumen penilaian non-tes ini ada bisa dalam bentuk rubrik dan portofolio. Ya. Nah, untuk bentuk-bentuk penilaian pembelajaran mahasiswa yang memenuhi dengan ketiga aspek taksonomi tadi, jadi kalau untuk tes ujian tulis atau bentuk tes, itu hanya bisa melihat kemampuan mahasiswa itu secara hard skill saja. Jadi dia hanya memenuhi aspek kognitif. Adapun untuk non-tes, ini bisa memenuhi keseluruhan aspek, ya, ada kognitif, psikomotorik, dan afektif, dan karena memang non-tes ini mencangkup kemampuan soft skill dan hard skill yang dinilai. Jadi tidak hanya hard skill saja, tapi soft skill juga dinilai dalam bentuk non-tes. Ada pengamatan, wawancara, pemeriksaan dokumen, ada juga makalah presentasi, ya. Ada partisipasi dan penulisan proposal, dan ada review buku. Nah, ini contoh penilaian, yang rubrik penilaiannya. Jadi ada grade-nya, kita buat range-nya dari sangat kurang sampai sangat baik dengan beberapa deskripsi kriteria penilaian yang ingin kita nilai kepada mahasiswa. Kemudian untuk ini contoh yang kedua terkait dengan rubrik analitik, ya. Ini melihat aspek-aspek yang dinilai apa, jadi kita membuat kategorinya apa yang kita ingin nilai di dalam proses pembelajaran tersebut yang bentuk non-tes tadi. Isinya, isi atau mungkin penyampaian jawabannya, isi kedalaman tugasnya, gitu. Kemudian kita buat range-nya, tingkatan capaian pembelajarannya bagaimana dengan skor dalam bentuk angka yang sudah ditentukan. Nah, untuk menentukan bobot penilaian, ada dua cara, Bapak Ibu. Pertama, kita bisa membagi secara merata akumulasi bobot penilaian yang 100% itu. Jadi kalau RPS itu harus 100% bobot penilaiannya, dari awal perkuliahan sampai akhir. Itu kalau diakumulasi, semuanya adalah 100%. Nah, terkecuali UTS dan UAS. Ya. Jadi hanya proses perkuliahannya saja yang dinilai, diakumulasi. Kalau UTS dan UAS itu punya bobot penilaian yang sedikit berbeda. Nah, misalnya kalau untuk pertemuan kuliah, misalnya kita bingung untuk menentukan kira-kira persentasenya berapa untuk satu pertemuan. Kita tinggal bagi saja banyaknya pertemuan, kita dibagi dengan total pertemuan kuliah dalam satu semester dikali dengan 100%. Ya, misalnya banyak pertemuan yang ingin kita nilai, kita tentukan bobot penilaiannya adalah satu pertemuan dibagi dengan total pertemuan itu adalah 14 dikali 100%. Bisa juga dengan kita menentukan bobot penilaian secara mandiri, ya, berdasarkan kedalaman atau keluasan dari materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi misalnya mungkin kalau analoginya di awal pertemuan, ya, di awal pertemuan kuliah itu hanya sekedar pengantar, jadi kedalaman keluasan materinya masih belum tergambarkan atau terdeskripsikan dengan jelas. Nah, karena sekedar pengantar, mungkin bobot penilaiannya kita anggap mungkin jangan terlalu tinggi lah, misalnya mungkin sekitar 7 atau 10%. Nah, kemudian masuk di pertengahan semester, kita sudah lebih mendalam lagi materi pembelajaran yang kita berikan kepada mahasiswa tersebut, maka kita bisa membuat bobot penilaian yang di atas 15% atau 20% misalnya. Tapi tetap ingat, akumulasinya harus 100% dari awal hingga akhir pertemuan. Nah, untuk bobot penilaian UTS dan UAS ini dia itu adalah mengakumulasi bobot penilaian yang sudah kita tentukan tadi. Kalau untuk UTS dari minggu ke 1 sampai 7.
Jadi semua bentuk tes dalam perkuliahan itu kita akumulasi bobot penilaiannya dari minggu ke sampai 7, begitu juga dengan UAS dari minggu 9 sampai minggu ke-15. Nah, nantinya di akhir pertemuan nanti, akhir perkuliahan, ya nantinya di akhir pertemuan nanti, di akhir akhir mata kuliah, nilai-nilai yang sudah kita eh, peroleh dari proses pembelajaran dengan mahasiswa, kita tentukan untuk merumuskan nilai akhir bagi mahasiswa itu berdasarkan panduan dari akademik universitas, ya. Nah, dalam kasus ini di tempat saya Universitas Sarawak sudah ada kategori penentuan nilai akhir bagi mahasiswa untuk mata kuliah non praktikum sama yang berpraktikum. Jadi misalnya untuk mata kuliah praktikum, ya, 2 kali nilai tugas. Jadi tugas yang dimaksud sini adalah seluruh rata-rata dari tugas dari pertemuan pertama sampai akhir perkuliahan 1 semester itu, kita buat rata-ratanya. Nah, rata-rata itulah yang dikali dengan 2. Begitu juga dengan praktikum. Praktikum dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dalam 1 semester, kita buat rata-rata nilainya, ya, kita dapatkan rata-rata nilai akhir dari mahasiswa itu, kemudian kita kalikan dengan 4. Sama dengan UTS dan UAS, nah, kemudian kita bagi dengan 15. Nah, ini contoh yang ada di RPS yang telah kami rumuskan, yang kami buat, ya, untuk indikatornya. Misalnya untuk sub CPMK-nya, ya, dia mampu menjelaskan tentang prinsip nanoteknologi pada penggunaan bahan pangan secara sistematis. Untuk indikatornya ini kita harus menyelaraskan antara sub CPMK yang kita telah buat dengan materi pembelajaran yang ada di minggu tersebut. Jadi, kalau materi pembelajaran tentang pengantar nanoteknologi dan juga regulasi, maka indikator penilaian ketika kita anggap dia berhasil untuk atau tepat dalam menguasai materi pembelajaran ini, berarti kita buat indikatornya sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi indikatornya adalah ketepatan, misalnya menjelaskan konsep dasar pentingnya nanoteknologi pada industri pangan. Jadi misalnya pada pengantar ini kita menjelaskan prinsip-prinsip nanoteknologi itu bagaimana. Jadi indikatornya adalah kita lihat seberapa tepat mahasiswa itu menjelaskan kembali dari prinsip-prinsip konsep dasar dari nanoteknologi tersebut. Sama juga dengan regulasi. Regulasi untuk nanoteknologi pangan berarti ketepatan menjelaskan regulasi aplikasi nanoteknologi pada industri pangan. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian, kriterianya itu adalah yang dalam bentuk rubrik analitik. Di sini saya pakainya rubrik analitik. Kemudian untuk tekniknya yang karena dia instrumen non-tesnya adalah non-tes, rubrik analitik, maka teknik untuk ujiannya juga itulah yang bersifat tugasnya, bentuk tesnya adalah yang non-tes, meringkas materi kuliah. Nah, untuk bobot penilaiannya, ambil dengan rumus tadi, karena ini minggu pertama, berarti 1/14 dikali 100%, didapatkan 7%, sekitar 7% lebih. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya, jadi mesti tercantum di dalam RPS, ya. Nah, ini bisa kita buat grade-nya dari sangat kurang hingga sangat baik dengan beberapa deskripsi sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke tutorial yang ketiga mengenai bentuk, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Untuk bentuknya, ya, ada yang kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, ya. Ada juga yang merupakan kegiatan MBKM. Jadi yang berwarna kuning ini adalah seluruhnya adalah yang masuk dalam kurikulum MBKM. Ada magang, kegiatan wirausaha, ada KKN, pertukaran mahasiswa, ada juga proyek kemanusiaan, penelitian, dan juga riset. Nah, untuk metode pembelajarannya ada diskusi kelompok,
simulasi studi kasus, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Satu bentuk pembelajaran ini boleh lebih dari satu metode pembelajaran. Misalnya tadi satu bentuknya merupakan kuliah atau responsi. Metodenya kita mau mengambil misalnya diskusi kelompok dan juga studi kasus. Nah, ini boleh. Dalam satu pertemuan kuliah, boleh lebih dari satu metode dalam pertemuan di minggu tersebut. Ya. Nah, untuk satu SKS, pengertiannya dalam untuk pembelajaran, berdasarkan aturan Permendikbud, ya, jadi kalau untuk kuliah, responsi, dan tutorial, satu SKS-nya itu harus mencakup ketiga aspek ini, Bapak Ibu. Ada kegiatan proses belajar, kegiatan penugasan terstruktur, dan kegiatan belajar mandiri. Ya. Kalau untuk tatap muka, kegiatan proses belajar, ya ini hanya memenuhi 50 menit per minggu per semester. Kalau untuk penugasan, ini biasanya kita memberikan penugasan kepada mahasiswa di akhir pertemuan kuliah. Nah, ini untuk bobotnya adalah 60 menit per minggu per semester. Jadi kita akumulasikan tugas itu tidak boleh lebih, mahasiswa mengerjakan lebih dari 60 menit dalam satu minggu. Ya, kemudian untuk kegiatan belajar mandiri juga tidak boleh lebih dari 60 menit per minggu per semester. Jadi kita kira-kira tugas-tugas ataupun kegiatan belajar mandiri yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa itu tidak boleh dari 60 menit. Nah, yang jadi permasalahannya kalau misalnya Bapak Ibu itu dalam proses kuliah ini hanya proses belajar tatap muka saja yang Bapak Ibu lakukan. Ini tidak memenuhi atau tidak tepat dalam mengartikan satu SKS tersebut. Karena tidak hanya sekedar tatap muka di dalam kelas, harus ada kegiatan belajar mandiri dan penugasan terstruktur yang harus kita berikan kepada mahasiswa di tiap minggunya. Supaya terpenuhilah satu SKS itu berkisar 170 menit. Nah, ada juga bentuk seminar, dan ada juga bentuk praktikum. Praktikum ini satu SKS-nya sudah harus tidak boleh kurang dari 170 menit per minggu per semester. Ya, untuk kegiatan MBKM pun juga disamakan dengan penjabaran dari penjelasan praktikum tadi. Jadi satu SKS-nya adalah 170 menit per minggu per semester. Nah, ini untuk pembelajarannya. Jadi ada metode luring, offline, dan daring online. Bentuknya kuliah, ya. Metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok. TM, tatap muka, karena ini cuma untuk satu minggu perkuliahan, ya. Sub CPMK ini. Dengan indikator-indikatornya, hanya kita asumsikan satu minggu akan selesai dalam mempelajari materi tersebut, ya. Jadi kita kalikan dengan SKS-nya, SKS kuliahannya untuk yang teori berapa. Misalnya 2 SKS, berarti dikali dengan 50 menit per minggu per semester. Berarti 100 menit. Berarti dalam satu kali tatap muka di minggu kelima, itu kita mengajarnya dalam ruang kuliah adalah 100 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam proses pembelajaran itu, kita mesti memberikan penugasan terstruktur dan belajar mandiri kepada mahasiswa. Jadi PT adalah penugasan terstruktur dan BM belajar mandiri. PT adalah satu SKS, BM juga adalah satu SKS. Mohon maaf, PT maksudnya satu kegiatan, BM adalah satu kegiatan, dikali dengan SKS-nya. SKS-nya yang untuk teori ada 2, dikali dengan 60 menit pembelajaran. Nah, juga untuk bentuk praktikum, ya praktikum ini karena 1 minggu, karena di minggu kelima praktikumnya, jadi SKS untuk praktikum adalah 1, nah, dikali dengan 170 menit. Nah, untuk kuliah daring pun juga sama, hanya dia sifatnya adalah kuliahnya daring, ya. Seperti itu. Nah, untuk materi pembelajaran ini adalah penyebaran dari bahan kajian yang telah kita cantumkan di dalam RPS, ya. Jadi kalau misalnya pengantar dan regulasi nanoteknologi pangan, gitu.
kita harus cantumkan pustakanya yang sesuai dengan bahan kajian yang ingin kita ajarkan kepada mahasiswa. Nah, kemudian untuk perencanaan tugas ke mahasiswa, jadi untuk perencanaan tugas ke mahasiswa ini harus memenuhi beberapa outline berikut. Jadi harus kita jabarkan bentuk tugas, judul tugas, subjek PMK yang berkaitan dengan tugasnya, deskripsi tugasnya, metode pengerjaan tugasnya bagaimana, bentuk dan format luarannya bagaimana, indikator, kriteria dan bobot penilaian, jadwal pelaksanaan, dan rujukan untuk dia mengerjakan tugasnya di mana. Mengambil sumber pustaka apa untuk melihat teori-teori yang sesuai dengan pelaksanaan tugas tersebut. Ini contoh file perencanaan tugas kemahasiswaan yang telah kami kembangkan, ya, yang memenuhi dengan aspek-aspek yang telah saya jabarkan tadi. Kemudian untuk penyusunan RPS MBKM magang, ini kami coba kembangkan kegiatan MBKM magang yang di PT Agung Cipta Manis. Ini adalah perusahaan yang ada di daerah Sulawesi Tenggara yang bergerak di dalam industri pengolahan tepung tapioka. Ya. Jadi program kegiatan magang yang ingin kami rencanakan, ya, yang akan kami rencanakan, ya, kemungkinan adalah di perusahaan tersebut. Ini sudah ada kerjasama dengan Fakultas Pertanian di Universitas Surabaya, di fakultas kami. Nah, untuk konversi mata kuliahnya, berdasarkan panduan dari MBKM, itu ada 3 skema yang bisa dipilih, ya. Jadi ada bentuk terstruktur, jadi kita mengambil mata kuliah dari jurusan, itu yang akan kita konversi dalam satu kegiatan MBKM. Mengkonversi mata kuliah ini tidak boleh kurang dari 20 SKS dalam satu kegiatan MBKM. Boleh lebih, ya, tapi tidak boleh kurang. Jadi kita misalnya menjabarkan untuk konversi mata kuliahnya, kita menentukan mata kuliah inilah yang akan kita ambil di dalam proses kegiatan MBKM. Kemudian untuk bentuk yang kedua adalah bentuk bebas. Bentuk bebas ini misalnya kemungkinan mahasiswa itu tidak ada lagi mata kuliah yang bisa dikonversi dalam pembelajarannya, karena di transkrip mahasiswa tersebut semua mata kuliah dia sudah program dan semua sudah ada nilainya. Jadi yang dikonversi sebenarnya mata kuliah itu adalah yang belum diprogram. Andai kata sudah diprogram dan nilainya pun juga baik, itu tidak bisa kita konversi karena itu merugikan bagi mahasiswa. Jadi kita mengambil bentuk bebas. Ini dari panduan MBKM, ya, menyediakan bentuk bebas. Bentuk bebas ini adalah bentuk mata kuliah yang ada di tingkat universitas. Ya, ini adalah mata kuliah yang bisa diambil oleh seluruh prodi yang ada di universitas untuk mengkonversi mata kuliah dalam proses kegiatan MBKM. Dalam hal ini keterkaitan dengan magang. Jadi kalau mahasiswa dia sudah magang, tahu-tahu ternyata dia punya mata kuliah itu sudah tidak ada lagi yang bisa dikonversi, maka skemanya adalah dia bisa mengambil mata kuliah universitas untuk dikonversi, ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah bentuk kombinasi. Kita mengkombinasikan antara bentuk terstruktur dan bentuk bebas. Jadi kalau misalnya mata kuliah dari mahasiswa tersebut ada beberapa yang belum dia program, tapi itu belum cukup untuk memenuhi syarat minimal 20 SKS dalam kegiatan magang. Maka bisa kita kombinasikan dengan mata kuliah universitas, ya, untuk memenuhi 20 SKS tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat penilaiannya, jadi untuk proses kinerja magang itu, ya, penilaiannya 50%, untuk penulisan laporan magang 20%, artikel atau seminar hasil 10%, dan video 10%. Nah, ini penilaian program magang yang telah dikembangkan oleh tim universitas, ya. Jadi ada lembar penilaian untuk kinerja magangnya bagaimana dari mahasiswa tersebut. Kemudian ada lembar penilaian laporan magang praktek kerjanya. Kemudian ada lembar penilaian video dari magang. Ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jabarkan. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, ya, untuk menyusun rencana pembelajaran semester di
mata kuliah yang telah atau akan Bapak Ibu eh, ampuh ya, Bapak Ibu ampuh untuk mata kuliah terkait. Semoga ini membantu, semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.